Mumpung dapat libur panjang, ini 5 hal yang bisa dibenahi Michael Carrick di Manchester United. Manchester United mendadak mendapat kemewahan yang jarang terjadi di era sepak bola modern. Mereka memiliki jeda 12 hari tanpa pertandingan sebelum kembali beraksi di Premier League. Situasi ini muncul setelah Setan Merah tidak terlibat di kompetisi Eropa dan tersingkir lebih awal dari Piala FA. Bagi Michael Carrick, waktu luang tersebut bisa menjadi berkah sekaligus tekanan. Hasil imbang 1-1 melawan West Ham menyisakan banyak catatan yang tak bisa diabaikan. Gol telat Benjamin Sesko memang menyelamatkan wajah tim, tetapi performa keseluruhan memunculkan tanda tanya besar. Carrick kini punya ruang untuk menganalisis secara mendalam dan merancang perbaikan. Jika ingin membawa Manchester United kembali ke 4 besar, ada sejumlah pekerjaan rumah yang wajib dibereskan. Di bawah Michael Carrick, Manchester United justru terlihat lebih nyaman saat tidak mendominasi penguasaan bola. Kemenangan atas Manchester City, Arsenal, dan Fulham lahir ketika mereka bermain lebih reaktif. Namun situasinya berbeda saat United menguasai bola dalam persentase besar. Ketika menghadapi West Ham dan memegang kendali permainan, mereka justru tampak kehabisan ide. Masalah ini berpotensi terulang saat menghadapi tim-tim seperti Everton dan Crystal Palace. Lawan kemungkinan besar akan bertahan lebih dalam dan memaksa United membongkar blok rendah. Carrick harus menemukan variasi serangan yang lebih tajam dan cepat dalam distribusi bola. Tanpa itu, penguasaan bola tinggi hanya akan menjadi angka statistik tanpa makna. Benjamin Sesko perlahan mulai membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya. Gol-gol pentingnya sejak awal tahun memberi kontribusi nyata dalam perolehan poin. Meski begitu, ia belum sepenuhnya menjadi pilihan utama. Di bawah Carrick, menit bermainnya masih terbatas meski 2 kali menyelamatkan hasil tim dalam 3 laga terakhir. United terlihat membutuhkan sosok target man saat menghadapi tim yang bermain bertahan. Umpan silang kerap tak memiliki penyelesaian maksimal sebelum Sesko masuk ke lapangan. Carrick sendiri mengakui situasi tersebut setelah laga terakhir. Ia mengatakan ia seharusnya memasukkan striker tersebut sebelum akhirnya memanggilnya di menit ke-69. Thomas Tuchel sebut 3 pemain MU punya kans besar balik lagi ke timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Ada kabar gembira untuk 3 pemain Manchester United. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyatakan 3 bintang MU kembali berpeluang masuk dalam skuad The Three Lions. Tuchel baru saja memperpanjang kontraknya di timnas Inggris hingga setelah Euro 2028. Ia akan memilih skuad pertamanya pada 2026 pada Maret untuk laga uji coba melawan Uruguay dan Jepang. Tuchel hadir langsung menyaksikan pertandingan MU melawan West Ham pada Selasa untuk memantau talenta Inggris dari kedua tim. Dia mengungkapkan 3 pemain Setan Merah membuatnya terkesan. Mereka adalah Kobbie Mainoo, Harry Maguire, dan Luke Shaw. Ketiganya mengalami kebangkitan performa di bawah pelatih baru MU, Michael Carrick. Tampaknya penampilan tersebut mulai membuahkan hasil. Saat ditanya apakah ketiganya masuk dalam pertimbangannya untuk dipanggil ke skuad, Tuchel memberikan sinyal positif. Mereka selalu berada dalam radar, tetapi sekarang mereka semakin kuat berada dalam radar. Saya menduga mereka masuk dalam starting line-up melawan West Ham, dan tebakan saya benar. Itu sebabnya saya ingin melihat mereka, saya ingin menyaksikan langsung, ujar Tuchel. Saya sangat senang mereka dalam performa dan kondisi yang baik, karena mereka kembali masuk dalam radar. Bulan Maret memberi kami kesempatan untuk melihat terakhir kalinya para pemain sebelum kami harus menentukan skuad untuk perjalanan ke Amerika Serikat. Jadi ya, mereka ada dalam radar dan saya senang karena persaingan terbuka. Tak satu pun dari ketiga pemain tersebut berhasil masuk skuad terbaru Tuchel untuk kualifikasi Piala Dunia Inggris pada November 2025. Caps terakhir Shaw dari total 34 penampilan terjadi di final Euro 2024 melawan Spanyol. Saat itu ia bermain penuh selama 90 menit. Sementara Mainoo dan Maguire mencatat penampilan mereka terakhir beberapa bulan kemudian di UEFA Nations League pada September tahun yang sama. Yang berarti Tuchel belum pernah memanggil ketiganya sejak mulai menjabat pada Januari 2025. Pencoretan tersebut terjadi setelah masa sulit Manchester United di Premier League dalam 2 musim terakhir di bawah Erik ten Hag dan Ruben Amorim. Maguire dan Mainoo khususnya sulitan mendapatkan menit bermain di bawah pelatih asal Portugal tersebut yang mempengaruhi peluang mereka di timnas Inggris. Namun kebangkitan klub di bawah Carrick membuat mereka kembali menjadi sorotan.
Mantan gelandang itu memenangkan 4 pertandingan Premier League pertamanya sebagai pelatih di Old Trafford. Dengan hasil imbang 1-1 melawan West Ham, menjadi satu-satunya noda kecil dalam catatan liganya. Di lapangan saat Tuchel hadir juga terdapat pemain West Ham, Jarrod Bowen, yang memberi asis kepada rekan setimnya Thomas Soucek untuk gol pembuka The Hammers. Manchester United menjadi pionir dalam kemungkinan transfer Scott McTominay, menurut laporan dari Italia, karena pemain internasional Skotlandia tersebut bermimpi untuk kembali ke Premier League. Pemain berusia 29 tahun ini telah menikmati masa yang produktif di Italia bersama juara Serie A Napoli, namun ia terbuka dengan ide untuk kembali ke sepak bola Inggris pada tahun 2026. McTominay menyelesaikan transfer senilai 32 juta pound sterling atau 44 juta dolar Amerika ke Napoli pada musim panas 2024. Musim pertamanya setelah meninggalkan zona nyaman profesionalnya membawa gelar juara dan penghargaan MVP dengan sejarah tercatat kembali. Rekor Denis Law selama 63 tahun sebagai pemain Skotlandia dengan gol terbanyak dalam satu musim Serie A terpecahkan, sementara McTominay mendapat nominasi Ballon d'Or dan dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini di Italia. Dia telah mencetak lebih dari 10 gol musim ini dengan standar yang impresif tetap terjaga dan terikat kontrak hingga 2028. Namun minat dari klub lain diperkirakan akan muncul saat jendela transfer berikutnya dibuka. Napoli mengakui hal tersebut dengan Leonardo Giamarioli, pejabat pengembangan bisnis global klub, mengatakan kepada Talksport tentang upaya untuk menangkis minat dari klub lain. Ya, tentu saja saya khawatir, tapi pada akhirnya terutama Scott yang adalah orang yang sangat baik, kami senang jika dia bisa mencapai level berikutnya dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak tahun depan, tapi dia pantas mendapatkannya. Lihat Stuttgart, mereka ingin mempertahankan Nick Woltermaid, tapi ketika tawaran sebesar 65 juta pound sterling dari Newcastle United datang, tidak banyak yang bisa dilakukan ketika pemain ingin pergi dan uang menjadi faktor penting. Ini sulit bagi tim Italia, Liga Italia terus kehilangan pendapatan. Tutto Mercato Web mengklaim bahwa McTominay mempertimbangkan untuk pindah pada 2026 karena dia dan pacarnya Cam Reading mempertimbangkan untuk pulang. Dia dikabarkan menargetkan pindah ke Premier League secepatnya. Laporan TMW menyatakan mereka yang mengenalinya dengan baik menjelaskan bahwa dia bahagia di Naples, dia puas dengan Napoli, tapi dia juga bermimpi untuk kembali, lebih cepat atau lambat ke Liga Inggris Premier League. Di antara banyak tim yang dilaporkan siap menyambutnya kembali ke Inggris, tahukah Anda siapa yang memimpin? Manchester United. Manchester United sedang mencari pemain tengah baru karena mereka bersiap kehilangan bintang Brasil veteran Casemiro yang akan menjadi agen bebas. Pertanyaan juga muncul tentang seberapa lama kapten klub Bruno Fernandes akan tetap menjadi bagian dari rencana tim utama di Old Trafford. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.